Growth mindset itu cara berpikir kita yang berkembang ya. Jadi sama seperti kekayaan intelektual lah ibaratnya. Growth mindset itu kan tumbuh dan berkembang itu bukan yang langsung ada gitu. Jadi bisa dari pengalaman kita gitu. Misalnya di pekerjaan nih, yang tadinya kita nggak bisa tiba-tiba jadi kita bisa, dan kita itu jadi punya nilai lebih gitu Mas Pai. Jadi seperti saya lah ya, ibaratnya baru lulus kuliah, itu saya bekerja menjadi auditor misalnya, itu ilmunya diambil semua sehingga saya paham nih sedikit tentang akuntansi, tentang pemeriksaan keuangan gitu, administrasi, saya jadi paham. Jadi yang tadinya saya nilainya 0, tiba-tiba saya jadi bisa nilainya tuh 50 gitu. Nah dari sana nanti saya akan jadi nilai jual saya untuk pergi kemana-mana gitu, karena saya punya pengalaman ya gitu. Kayak ibaratnya nilai jual kamu dengan pengalaman kamu udah bisa ini dan itu, kamu sekarang dihargai berapa sih gitu. Growth mindset ya. Jadi kayak ibaratnya pemikiran kita yang berkembang gitu, dari yang kita nggak tahu apa-apa tiba-tiba kita tahu apa gitu. Saya jelasin dulu masalah growth mindset, bagaimana dengan keuangan. Yang growth mindset secara keuangan itu yang pertama, kita bisa mengelola keuangan melalui zona yang siap untuk keluar dari zona nyamannya. Siap dari zona nyaman itu mindset ya, pemikiran kita ya. Yang tadinya kita bisa ngopi gitu kan, untuk kita siapkan untuk jangka panjang ya, mungkin untuk nyimpan uang dan segala macam, penghematan lah ya. Kita kurangin hal-hal kayak gitu. Berani atau siap keluar dari zona nyaman gitu. Lalu yang keduanya, nggak ada yang instan gitu. Yang saya bilang tadi, proses itu penting gitu. Jadi nggak ada yang tiba-tiba instan jadi kaya raya, nggak ada. Kita harus menjalani proses lah ya. Iya benar, yang saya bilang tadi, pengalaman itu mengajarkan kita proses. Nah untuk jadi mengelola keuangan untuk bisa santai nanti di masa tuanya, itu kita butuh proses juga dan nggak ada yang instan. Nah contoh-contoh yang instan itu kayak misalnya investasi bodong. Nah itu harus dihindari ya, karena itu instan sekali dan kita tergiur. Jadi kalau misalnya kita taruh uang 1 juta di investasi bodong, tiba-tiba nanti jadi 2 juta, berkembang 2 kali lipat, itu bohong gitu. Nggak ada orang yang akan memberikan kita keuntungan tuh lebih besar daripada modal kita, itu jarang banget terjadi gitu. Lalu untuk growth mindset yang selanjutnya, kita harus bisa investasi supaya terus tumbuh gitu. Jadi kayak nggak diam di tempat aja gitu. Biasanya kan kita itu hidup dari konsep hidup dari bulan ke bulan Mas Fai. Jadi kayak kita itu menyiapkan pekerjaan hak kita dapatkan bulan ini untuk kita hidup bulan depannya. Nah habis lagi bulan depannya, kita siapkan lagi untuk bulan depannya. Jadi kayak hidup dari bulan ke bulan. Nah hilangkan kebiasaan itu, mulailah untuk mempersiapkan jangka panjang gitu. Lalu selanjutnya itu pahami resikonya ada ya. Setiap investasi itu ada resikonya masing-masing ya. Kalau kita berani bermain saham, berarti ada nanti yang anjlok, tapi itu sesuai dengan analisa aja kita taruh gitu. Bukannya dilarang ya untuk bermain ABCDE gitu, tapi kita harus menilai resiko apa nanti yang muncul dari hal yang kita lakukan. Iya. Karena setiap kita melakukan sesuatu pasti ada resikonya. Ada resikonya. Nah kita harus bisa melihat dulu nih resikonya kira-kira arah atau tidak, atau kira-kira bisa kita minimalisir atau tidak, seperti itu ya Mbak ya. Lanjut untuk bangun kegiatan positif gitu, bangun untuk pemikiran positif. Contoh itu kurangin masa konsumtif, kebiasaan konsumtif. Mas Fai tahu kan yang konsumtif anak zaman sekarang ya. Jadi dia udah punya tas sebenarnya itu 1, tapi dia pengen punya koleksi tasnya 10. Padahal kan fungsinya 1 ya. Bawa barang doang kan. Nah itu harus dikurangin. Income. Jadi untuk perencanaan keuangan, income kita itu nggak bisa cuma 1 gitu. Maksud aku nggak bisa cuma 1 itu kerjaan utama. Bisa nggak sih kerjaan cuma 1? Bisa juga sih sebenarnya. Menurut orang masing-masing ya. Karena mungkin gajinya aja udah 3 digit. Kita nggak tahu ya. Dia masih pengen bekerja ya. Iya benar. Sebenarnya bergerak atau gue nggak mau diem nih, dia pengen harus ada penghasilan lain gitu ya. Iya. Ada pasti. Iya ada pasti. Nah income-nya itu bukan cuma dari gaji seharusnya ya. Ada income lain ya. Kalau udah yang punya suami kan income-nya dari suami sih. Iya. Gaji suami. Gaji suami kan income juga ya, bisa dibilang income ya. Lalu juga investasi untuk jangka panjang, misalnya nabung emas.
nabung emas, terus taruh deposito, terus kita itu beli aset gitulah buat jangka panjang bisa jual kembali. Misalnya rumah, tanah itu kan bisa dijual kembali. Kita beli aja misal di daerah yang paling jauh, nanti tiba-tiba dia jadi kota sekarang gitu, terus nilainya melonjak tajam, kan investasi yang besar gitu. Terus beban expense, jangan expense atau pengeluaran produk atau biaya hidup itu jangan sesuai juga sama gaji gitu. Ibaratnya kalau gaji kita nambah, gaya hidup juga ikut nambah. Itu jangan. Jadi kalau ibaratnya gaya hidup ditetapin aja gitu. Maksudnya itu kalau misalnya memang punya kebiasaan kumpul dengan temen itu 1 minggu, ya 1 minggu jangan ditambah jadi 2 kali dalam 1 minggu gitu kan. Itu ibaratnya kalau misalnya kita income-nya bertambah, pengeluarannya juga bertambah, kan garisnya nggak matching. Betul. Gitu kan. Jadi savingnya berkurang gara-gara itu. Apa sih persiapan keuangan di hari tua itu sangat penting, Mbak? Oke. Yang pertama itu kita buat mengurangi ketergantungan sama pemerintah juga, ketergantungan sama keluarga. Ya kita nggak mau bergantung terus-terusan ya. Kita udah tumbuh dewasa, kita punya anak-anak nantinya gitu. Kita buat persiapan masa tua deh pokoknya, biar kita tuh nyaman aja gitu. Terus menjaga keamanan finansial dia pada hari tua. Dana darurat tuh kebutuhan mendesak ya, apalagi udah tua ya. Betul. Itu luar biasa tuh kalau orang tuh di hari tua kita tuh kalau misalkan sakit ya pastinya Mbak ya. Bener. Kalau kita sakit, kita butuh dana. Betul, kan ya. Dana darurat ya. Apa sendi ya dikit-dikit namanya juga udah tua ya, pastinya ada aja keluhan-keluhan yang dirasa ya Mbak. Iya, kalau nggak percaya tanya aja sama orang tua. Nah, dana itu yang harus kita siapin. Jangan tiba-tiba kita sakit, kita nggak tahu harus kemana. Betul, nih. Jangka panjang itu kayak BPJS itu jangka panjang loh. Jadi kayak ibaratnya kita nabung dari bulan ke bulan tiba-tiba kita ngedrop sakit, kita bisa pakai BPJS kita. Betul, cover BPJS. Manfaatnya untuk perencanaan hari tua, yang pertama itu kebebasan finansial gitu. Kebebasan finansial itu ya seperti kita udah nggak minta lagi Mas. Oke. Jadi kayak udah pergi shopping aja lah di hari tua gitu, belanja, makan dan segala macam udah ada posnya gitu. Lalu untuk kesejahteraan mental dan emosional. Jadi kayak misalnya Mas Fai kalau nggak ada uang suka marah nggak sih? Pasti marah, pusing ya. Pusing. Karena kalau aku pusing pun obatnya coba dikasih uang juga bahagia lagi kan. Udah hilang nih pusingnya. Iya di situ ya. Jadi kalau misalnya kita nggak punya uang tuh emosinya meledak-ledak, itu salah satunya mungkin pemirsa. Bukan kita juga, bukan cuma kita ya, semua ya. Mungkin karena nggak ada uang itu hidup rasanya gimana ya? Iya benar. Lalu kita bisa menikmati hidup dengan anak cucu. Betul. Jadi tinggal ngomong aja, saya mau udah tua, enak lah ya nanti udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya tanah. Jadi saya nggak mikirin lagi lah gitu. Nah itu tuh salah satu. Lalu kemampuan untuk menikmati hidup dengan lebih nyaman gitu ya. Cara kita bisa memanajemen sifat konsumtif yang tinggi, kayak misalnya gajian langsung pengen di check out, kayak impulsif gitu lah, buka e-commerce ya, yang tadinya nggak mau beli malah check out. Apakah ada tip dan trik gitu Mbak? Ya itu gampang sekali ya sebenarnya ya untuk menghindari hal itu. Kalau misalnya memang kita udah post-postin tadi, kita udah bikin post kesehatan, kita udah post untuk makan, untuk transportasi dan segala macam. Nah, untuk investasi langsung ya ditaruh ke tabungan, beli emas dan segala macam yang kita yakin itu bakal ada pengembalian di masa depan ya. Langsung, jangan ditunggu-tunggu. Jangan lupa sisihin dulu dana daruratnya. Kita nggak tahu ya di bulan itu nanti kita ada apa segala macamnya ya. Jadi singkirin dulu dana darurat. Habis itu kita ada uang yang memang available lah untuk ditabung, ya silakan masukkan ke Silemi Nyokap Karya KBUT gitu. Dan juga yang penting intinya kita bisa ya ngontrol lah ya Mbak. Iya benar. Mungkin nggak terlalu butuh banget ya, nggak usah di check out ya Mbak ya. Iya. Masukin aja keranjang aja ya Mbak ya. Tapi nggak usah di check out gitu ya. Menabung di rumah yang aman ya. Aduh, ada CCTV nggak di rumahnya? Menurut aku jaminan sih Mbak. Untuk menabung di rumah itu menurut aku sah-sah aja, nggak dilarang juga. Celengan ayam ya ibaratnya kalau menabung di rumah ayam. Ya.
Aduh, aku sulit menjelaskan ini. Boleh nggak ding celengan ayam? Boleh. Cuman nggak bakalan sampai gede, paham gak sih mas? Jadi walaupun misalnya dia nabungnya bisa lah sampai gede, mungkin celengan gede banget ya. Cuma Dan- resiko ada ya. Betul. Ada resiko yang harus kita tanggung kalau misalnya kita nggak punya keamanan. Sisi keamanan kita bicarakan tadi yang masalah LM ya. Ada CCTV enggak, gimana keamanannya dan segala macamnya. Ya paling aman itu memang di bank sih sebenarnya Mbak. Tapi mungkin kalau Mbak Novita kan ini ya sering kepake karena nabungnya di bank itu di tabungan Sorry, Mbak, biasa. mungkin ini bukan pertanyaan Mbak Novita tapi Mas Pak Yadi Yadi. Pradana. Oh oke Pak Yadi. Ya ini Mas Mas Yadi. Yadi nih pertanyaannya. Oke, Mas Yadi. Terus yang bisa dipakai keadaan darurat, soalnya saya harus kilaf terpakai yang saya bilang tadi. Dana darurat dikeluarkan dulu baru bisa ditabung. Dana darurat itu mungkin masing-masing punya tersendiri ya. Mungkin kalau sakit itu kalau pakai BPJS, nah sisanya nggak bisa di-cover BPJS itu berapa gitu. Ya kalau misalnya buat keseharian kita memang dana yang nggak tentu keluar itu 1 juta ya singkirin dulu 1 jutanya gitu. Nah misal masih sisa 3 juta ya 3 jutanya baru kita tabung gitu. Nah aku bilang tadi yang Mbak Armina juga pernah sempat nanya sih kilaf komersil dan segala macam bisa kepake lah ya Pasti ya ibaratnya. itu. Langsung ditransfer. Jangan nunggu 3 minggu dulu baru kita transfer ya. Dalam jangka waktu 3 minggu itu pikiran kita kemana-mana nih. Oh ada tas cantik nih. Oh ada sepatu nih. Oh ada tempat apa? Mancing-mancing nih ceritanya. Pancingan. Apa knalpot motor nih. Betul, racing ya. Racing motor. Nah kan kita kayak ibaratnya aduh aku harus beli padahal itu nggak urgent dan nggak ini ya gitu. Nggak usah sih kalau memang punya self service sendiri, memang satu barang dalam 1 bulan harus saya mau beli ini nih bulan depan nih udah dibajetin dari awal gitu. Nah itulah yang dipakai untuk memenuhi barang itu tersebut gitu. Jadi udah nabung dari awal sih buat beli itu barang gitu. Tapi beda lagi ya, posnya beda lagi untuk tabungan yang kita mau beli barang yang kita mau gitu. Langkah-langkah yang efektif untuk mengelola pendapatan bulanan secara baik, terutama Gen Z gitu. Gen Z itu nggak bisa kita paksa mereka itu buat kamu nih harusnya kamu nggak ini nih, harusnya kamu nggak itu, nggak. Mungkin mereka punya mental yang berbeda gitu. Boleh nggak sih saya happy gitu, boleh. Cuman dari saat kamu itu punya gajian, pos-posnya kamu udah kasih tahu dulu saya. Jadi ini buat makan bulanan, ini buat transportasi bulanan, ya sampai jangka waktu kita gajian lagi nih ceritanya gitu. Jadi pos-pos tadi gitu. Sebenarnya pertanyaannya sama ya, kita jawab lagi ya. Dan Gen Z, boleh nggak sih saya sisipkan buat menikmati hidup saya nih, mumpung saya masih muda, boleh. Boleh ya benar. Boleh. Oke. Nah, contoh saya tuh sering liburan Mas Fai. Cuman nggak tiba-tiba saya langsung liburan tuh enggak. Mungkin saya butuh liburan kayak Nabung dulu lah ya. Nabung dulu ya. Jadi misal saya plannya itu bulan April nih saya mau jalan nih ceritanya. Jadi bulan Januari saya udah nabung kecil-kecilan nih. Dikit. Jadi udah gitu. disisihkan ya untuk biaya untuk liburan nih Mbak. Iya, udah disisihkan Jadi dulu nih jangan biaya dadakan liburannya. tiba-tiba malah menghabiskan dana Malah menghabiskan dana. seharusnya itu tidak untuk liburan gitu. Benar, loh, ya. benar. Jadi tabungan kamu yang buat self service sendiri, buat gaya hidup sendiri itu ada. Nah, untuk jangka panjangnya, maksudnya masa depan yang uangnya udah harusnya buat jangka panjang nanti udah ada lagi gitu. Dan itu beda dan itu harus disingkirkan cepat buru-buru. Mau dia ke tabungan sileni atau nanti dia ke tabungan emas itu boleh. Nah Gen Z itu harus pandai-pandai mengatur pada saat tanggal 27 atau Anda gajinya tanggal berapa? Tanggal 27 itu benar-benar kayak udah di pos-posin nih. Oh ini gitu. Nah pas sisanya langsung deh transfer gitu. Jangan sampai ngendep di rekening gitu. Di sekarang itu kan pakai kris udah bayar gitu. Nah itu kalau bank atau platform belanja lainnya gimana cara orang itu mudah menghabiskan uangnya karena itu kan pendapatan mereka. Betul. Nah kalau kita bagaimana cara kita nyetop uang itu keluar nih ceritanya ya tadi kita sileni nggak bisa diambil kan, susah kan pengambilannya. Nah kalau sileni itu susah diambil ya udah taruh aja di situ gitu. Pada saat butuh-butuh itu bisa nggak sih kita minta darurat banget nih Mbak, saya butuh nih, boleh, bisa sama sekali. Dan kamu tuh kan kalau misalnya minta uang buat beli yang gak jelas gitu kan kamu juga kayak males gitu. Tapi kalau misalnya uangnya jelas tiba-tiba ini saya lagi sakit nih sekarang dan butuh dana ya cepet gitu. Ya kamu mau nggak mau harus ngurus kan ceritanya pencairan dananya gitu. Jadi yang pertama Mbak Evelyn itu financial freedom itu kata pas punya cicilan bisa dikategorikan freedom gak sih? Menurut aku sih bisa.
Bisa ya, karena itu cicilannya. Aku bilang tadi hutang berbeda dengan cicilan. Kalau hutang ibaratnya tuh kita nggak bisa memenuhi kebutuhan. Sedangkan cicilan, misalnya kita akan mendapatkan suatu aset nanti di jangka panjang. Sebenarnya itu udah freedom. Cuman kita mau investasi nih untuk jangka panjangnya beli rumah. Cuman kan nggak aku bilang tadi kita nggak ada uang geplokan langsung beli hari itu juga. Beli hari itu juga nih. Jadi kita nyicil lah, nabung lah kecil-kecil. Kita nabung kecil-kecil ibaratnya nabung kecil-kecil. Nanti dia berupa timbullah berupa aset baru yaitu rumah. Ya sama kayak gini aja, kita beli barang, harusnya kita beli barang dan dapat pada saat itu juga gitu kan. Nah ini enggak gitu, kita beli barang tapi kita nyicil dulu lah beli barangnya gitu sampai kita dapat. Nanti pasti ada yang ditahan karena ada cicilan, misal BPKB motornya, BPKB mobilnya nanti, atau ditahan sertifikat rumah dan segala macamnya, tapi kita masih bisa tinggal kan di sana gitu. Jadi ya menurut aku udah freedom sih gitu, kecuali seseorang itu punya hutang atau kewajiban gitu. Kewajibannya itu ibaratnya yang dia udah pakai duluan nih Mas Fai untuk kehidupannya dia. Contoh buat sekolah nih, ceritanya minjem dulu nih buat biaya sekolah nih gitu, udah dipakai kan, maksudnya udah ditransfer ke sekolahnya, misal 5 juta ditransfer ke sekolahnya, dan selanjutnya dia punya kewajiban buat nanggung hal itu, maksudnya buat nyicil hal itu, tapi di kemudian hari kan dia sudah tidak punya apa-apa lagi gitu, gak ada yang bakal dijadiin aku ini dapat apa lagi ya, enggak, itu kewajiban dia memang tiap bulannya gitu. Kalau ini kan investasi benar-benar dia bisa milikin sesuatu hal, rumah dan mobil gitu. Dan itu dijangka nanti ya di hari tuanya dia akan punya rumah dan mobil ya Mbak ya. Betul. Itu nyicil gitu. Lebih baik nabung dalam bentuk uang atau emas. Lihat sisinya Mbak. Jadi ada suatu aset gampang banget diuangkan. Contohnya tabungan. Tabungan itu suatu waktu itu bisa kita ambil kembali. Jadi kayak ibaratnya kita nabung uang, nanti kalau kita mau cairkan dia dalam bentuk uang lagi. Sedangkan kita nabung emas itu barang yang harus kita cari pembelinya. Jadi nggak gampang untuk menjadikan si emas ini uang. Jadi kalau misalnya Mbak Evelyn nggak mau nge-break sesuatu, maksudnya nggak nge-break sesuatu kayak saya nggak akan mencairkan ini dengan cepat gitu, karena memang ini jangka panjang banget dan saya mau ini hal yang sulit tuh dicairkan untuk tabungan saya gitu. Nabunglah emas gitu, karena kan Mbak Evelyn bakal sulit mencari pembeli, lalu menghitung harga pasaran dan segala macam yang bikin kita riuh lah ibaratnya, itu nabung emas. Nah walaupun nanti itu akan bisa nggak sih masih jadi uang, ya masih lah gitu, cuman ya ribet aja gitu. Tapi sewaktu-waktu urgent paling banget itu baru bisa dijadikan uang, karena udah mau nggak mau kita nguruskan tadi. Nah sedangkan tabungan itu cuma ngisi from bla 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 bla, cair gitu. Kita nggak perlu nyari orang yang buat beli tabungan kita karena itu uang juga kan. Nah jadi dari sisi mana ini tuh gampang jadi uang gitu.